Warfare. Ada sebuah buku yang menjadi acuan baku di dalam Akademi Dunia Intelijen. Buku ini biasa kami sebut dengan White Book. Di buku ini tertulis, Act of Terror is our tool, atau teror adalah salah satu cara berperang. Di negara berkembang, teror dipakai untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Di negara maju, teror dipakai untuk mengubah kebijakan. Mengapa ada orang yang menggunakan teror dalam strateginya? Sekali lagi, saya kupas agar sahabat semua paham, ada 3 bentuk perang. Pertama, perang konvensional, yaitu 1000 orang lawan 1000 orang. Kedua, perang asimetris atau strategi gerilya atau perang non-konvensional, misalnya 1000 lawan 100, pihak dengan kekuatan 100 pasti menggunakan guerrilla war tactic atau hit and run. Lalu, yang ketiga atau terakhir, perang 1000 orang melawan 10 orang, pihak dengan 10 orang pasti membangun serangan menggunakan teror. Bentuk teror ini bisa ketakutan, disparity, ketidaknyamanan, fitnah, dan provokasi. Tujuan perang biasanya merebutkan wilayah atau teritori. Ini adalah alasan paling dominan. Ini berlaku untuk perang besar seperti Perang Dunia sampai Perang Preman Pasar. Intinya adalah perebutan wilayah atau lapak, untuk merekrut pengikut atau menggalang kekuatan. Alat yang digunakan sama, ideologi. Hitler membuat Deutschland über alles. Soekarno menggunakan Nasakom dan Marhaenismenya yang memerdekakan Indonesia dan berhasil mendapatkan Papua. Soeharto memakai P4-nya dan keberhasilan mendapatkan Timor Timur. Amerika punya New World Order-nya, ISIS memegang pemahaman Salafi, Jihad, dan Hawarij-nya, atau Arab Saudi dengan ideologi kewahabiannya. Ideologi dipakai untuk menggalang massa. Dalam tujuannya tersebut, warfare atau pertempuran medannya banyak, bukan melulu military warfare, pertempuran fisik militer, teror, guerrilla, konvensional. Tetapi ada media warfare, ada isu yang dibangun, ada konflik yang dikipasi, dan ada ketegangan yang dikonstruksi. Ini bisa dijalankan dalam cultural warfare, ideological warfare, dan bentuk lainnya. Inilah sebabnya saya sangat mengkritik pemerintahan Bapak Jokowi untuk urusan yang satu ini. Semua sahabat tahu jika BIN dipegang polisi, kejadian seperti ini akan terjadi. Polisi menggunakan friendly approach. Di sisi lain, militer menggunakan enemy-centric approach. Semua musuh perlu diawasi. Yang memalukan, sebab kami jadi sasaran ledekan negara lain dalam pertemuan saling dengar dalam bidang pertahanan, adalah urusan terorisme yang masuk dalam tindak pidana di negara kita. Asli, ini memalukan. Terorisme itu extraordinary crime, harusnya masuk ancaman atau nation threat, bukan ranah pidana atau pro justitia. Namun, namanya urusan budget, ya, yang jadi fokus adalah dananya lari ke lembaga apa, bukan apa yang mau dilakukan. Kesalahan nomenklatur tidak diributkan sebab orang-orang DPR tidak mengerti masalah ini, begitu pula rakyat. Akhirnya penanganannya pun berpindah dan bukan ke tempat yang tepat. Ini diperparah dengan presiden kita yang masih naif. Jiah, ini Sontoloyo sok tahu sekali urusan propaganda dan teror, ya? Sok mengerti intelijen dan paham militer. Mungkin sahabat berkata, sudah, berdagang saja sana. Ya sudah, saya berdagang dulu ya. Tetapi, sebelumnya tentu pendapat saya ini harus saya sampaikan dulu. Hahaha, yang lebih baik Ari beribu kata bijak adalah satu kata yang membawa kedamaian.